di sebuah mansion tersembunyi di dataran tinggi Tibet. Tuan Besar, ini adalah informasi terbaru yang berhasil kami dapatkan. Seorang pria yang memakai jas hitam membungkuk sedikit sebelum menyerahkan berkas di tangannya kepada pria parubaya yang duduk di hadapannya. Mengambil dokumen tersebut, dia membukanya. Dia membaca setiap detailnya lalu menyeringai jahat. Jadi anak itu sudah pergi berlatih dengan Guntur, kata pria itu. Anak buahnya tadi mengangguk dan menjawab, iya. Biarkan dia belajar dan tumbuh bersamanya. Begitu dia dewasa, aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan tentu saja, aku akan tuannya juga, atau siapapun yang menghentikanku. Dia menghentikan kata-katanya sejenak. Dia mengeluarkan kalung dari balik kemejanya, kemudian menatapnya. Dia pernah merebut kekasihku dan membuatnya bunuh diri. Dan sekarang, sungguh takdir dia harus melatih keturunanku. Mari kita hidup beberapa tahun lagi untuk melihat bagaimana akhir hidupmu. Dia mengepalkan tangannya yang lain dengan erat. Seminggu telah berlalu sejak Ivan dipindah tugaskan di Bandung. Dia melakukan sedikit renovasi pada rumah mereka dengan bantuan orang-orangnya. Ketika tengah membersihkan kamarnya, Ivan menemukan surat wasiat dari Ken serta sebuah kotak harta karun yang ia simpan di kompartemen tersembunyi di bawah tempat tidur. Dia turun ke lantai 1 dan mencari istrinya di dapur. Sayang, apa kamu sudah membaca surat wasiat dari Ken? Dia juga meninggalkan kotak harta karun di bawah tempat tidur. Apakah kamu ingin melihatnya terlebih dahulu? Dia bersandar di daun pintu. Buang, Mas. Aku sudah mengatakannya kan sebelumnya. Aku tidak ingin mengingatnya lagi. Itu tidak penting. Ivan merasa sedikit ragu. Ya, meskipun raganya sudah lama meninggal dunia, tetapi dia meninggalkan putranya bersama mereka, satu-satunya ahli warisnya. Rasanya salah kalau harus membuang barang-barangnya. Setidaknya dia berpikir ingin menyerahkan semua miliknya kepada Davi ketika tiba waktunya. Anak itu adalah orang yang tepat yang dapat memutuskan barang-barangnya nanti. Dia adalah putranya. Kembali ke kamar, dia mengemasi seluruh barang-barang Ken dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah, di dalam brankas yang dia tanam di bawah rumah. Tentu istrinya tidak mengetahui tentang hal ini. Ada juga di bawah rumah mereka. Meski dia adalah seseorang yang memiliki pangkat tinggi di militer, namun tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, bukan? Jadi akan lebih baik untuk mengambil tindakan pencegahan. Di malam hari sebelum pergi tidur, Rosa pergi ke kamar mandi untuk memeriksa aplikasi catatan menstruasinya. Sudah 3 minggu dia telat datang bulan. Apa aku stres? Gumamnya sambil menekan tombol flash. Di tempat tidur, suaminya memeluknya seperti malam-malam sebelumnya. Akan tetapi, entah mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman. Padahal biasanya dia tidak seperti ini. Sayang, apa ada yang salah? Ivan bertanya saat menyadari istrinya yang terus gelisah. Rosa menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu, kenapa wajahmu terlihat seperti tidak suka saat aku memelukmu? Dia merasa sedikit kecewa dengan ekspresi wajahnya.
Apa istrinya marah lagi? Apa dia telah membuat kesalahan lagi? Pikirnya. Maaf mas, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi itu bukan karena aku membencimu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Dia menundukkan kepalanya tanpa menatap matanya. Ivan menghela nafas sebelum membelai pipi istrinya itu. Maaf jika aku membuatmu merasa tidak nyaman. Tidurlah dengan caramu kalau begitu. Dia mencium keningnya dan berbisik. Selamat malam sayang, aku mencintaimu. Dia membalikkan tubuhnya dan tidur. Pun Rosa melakukan hal yang sama. Keduanya tidur menghadap ke arah yang berlawanan malam itu. Keesokan harinya setelah suaminya berangkat ke kantor, Rosa membeli tes pack ke apotek. Dia melakukan tes dan hasilnya hampir membuatnya menangis. Dia memasukkan tes kehamilan tersebut ke dalam kotak dan membungkusnya dengan pita. Ya, seolah-olah mirip hadiah. Hari ini putranya Davi akan pulang dari pulau pribadi. Dia akan tinggal selama beberapa hari di rumah karena ini adalah liburan sekolah. Ayah mertuanya akan membiarkan dia kembali selama liburan. Malamnya, Ivan berjalan masuk ke dalam rumah bersama Davi. Dia baru saja menjemputnya di pangkalan udara militer. Melihat ke arah dapur, dia mendapati Rosa yang sedang menyiapkan begitu banyak makanan hanya untuk mereka bertiga. Sayang, aman. Dia mulai merasa khawatir. Melihat ekspresi suaminya, wanita itu berkata, Mas, aku sudah mengambil kelas memasak. Tenanglah. Ivan mengedipkan matanya beberapa kali. Aku sudah mengenalmu tidak hanya 1 atau 2 hari, jadi aku belajar tentang ekspresimu. Kata-katanya membuat suaminya tertawa. Oke, aku minta maaf istriku. Dia berjalan mendekatinya dan mencium bibirnya dengan penuh kasih. Jadi, apakah hari ini kita merayakan kepulangan Dev? Aku punya 1 hadiah lagi untukmu. Rosa tersenyum lalu mengeluarkan kotak dengan pita pink. Apa ini? Ivan mengerutkan alis. Hari ini bukan hari ulang tahunnya bukan? Pikirnya. Bukalah. Dedi, apa itu? Tanya Davi membuatnya mengangkat bahu sedikit. Aku juga tidak tahu. Ayo kita buka bersama. Katanya dan mulai membukanya bersama putranya. Dan dia sangat terkejut melihat 2 garis strip di tes pack. Sedangkan Davi menatap dengan penuh pertanyaan di benaknya. Mata Ivan mulai berkaca-kaca. Sayang, apa ini nyata? Dia bertanya. Serius? Dia bertanya lagi dan Rosa mengangguk sekali lagi. Ivan kehabisan kata-kata. Ia memeluknya dengan erat dan menciumnya beberapa kali. Apa yang terjadi, Dedi? Mengapa Dedi sangat senang? Tanya Davi yang masih belum mengerti apa yang terjadi. Keduanya berbalik dan menatapnya. Mereka berdua tersenyum sebelum berjongkok menghadapnya. Hey boy, kamu akan segera menjadi kakak. Apa? Aku akan menjadi kakak? Kapan? Apa dia adik perempuan? Atau adik laki-laki? Dia melompat kegirangan mendengar berita itu. Masih terlalu dini untuk mengetahuinya sayang. Tapi begitu Mami bisa melihat jenis kelaminnya, kami akan memberitahumu, oke?
Melihat Rosa yang begitu lembut pada putranya, membuat Ivan merasa bahagia seperti memiliki keluarga yang lengkap. Pip, 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 pip. Klik. Dev mematikan alarm dengan tangannya. Dia duduk di tempat tidur dan setelah beberapa detik, dia bangkit dan pergi ke kamar mandi. Setelah mencuci muka, dia pergi berolahraga pagi, melakukan sit up dan push up. Saat berada di gym, tiba-tiba handphonenya berdering cukup lama. Karena dia tidak kunjung mengangkat panggilan itu, kemudian dialihkan ke pesan voicemail. Kali ini pemuda itu fokus pada larinya ketika ayahnya berkata melalui telepon yang sudah dia atur dengan mengaktifkan mode speaker. Dev, besok kita harus pergi ke Surabaya. Kamu juga harus ikut dengan kami. Ini adalah pernikahan putri Paman Haris. Dia tiba-tiba berhenti berlari. Mematikan mesin treadmill, dia lalu meraih handuk kecil dan menyeka keringat di lehernya. Adikmu tidak bisa datang, jadi aku ingin kamu ikut dengan kami. Kami akan menunggumu di rumah, penerbangannya jam 4 sore. Jangan telat dan tidak ada alasan untuk tidak ikut. Pesan dari ayahnya, Wisnu. Dev berjalan ke dapur, mengambil sebotol air mineral dan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah selesai dengan olahraga paginya, dia mandi dan berpakaian untuk pergi ke kantornya setelah itu. Berjalan memasuki gedung The Wings Corp, semua pekerja menyambutnya dengan ucapan selamat pagi. Dev baru berusia 27 tahun. Tetapi dia sudah memiliki bisnisnya sendiri di bidang pelayaran dan penerbangan. Dia adalah salah satu miliarder termuda di kota Bandung. Ya, dia beruntung memiliki keluarga dengan reputasi tinggi, karena ayahnya adalah salah satu jenderal di Angkatan Darat. Sementara ibunya adalah profesor ternama yang memiliki beberapa rumah sakit. Dan kakeknya adalah Taipan sekaligus bangsawan Dengan latar belakang yang solid, sangat mudah baginya untuk memiliki perusahaan besar dengan mitra bisnis yang hebat. Banyak investor dari dalam atau luar negeri yang ingin bergabung dengan perusahaannya. Menjelang larut malam, dia baru pulang ke rumah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Saat sedang mandi di bawah pancuran hujan, dia teringat pada pesan dari ayahnya pagi ini. Mengingat kata putri Paman Haris, seketika langsung membuat sorot matanya berubah tajam. Sementara di tempat yang lain, di sebuah ruangan yang besar, seorang gadis sedang berlatih menggunakan katana. Gerakannya yang lihai seolah-olah menunjukkan ia sudah terbiasa dengan pedang berlaras panjang tersebut. Tuan Putri, dia menghentikan gerakannya dan menoleh ketika tiba-tiba ada yang memanggilnya. Dengan ini cerita Tersesat di Hatimu My Sugar Daddy telah berakhir. Dan cerita Dev atau Davi serta gadis yang lihai menggunakan katana bisa dibaca di dalam novel Bukan Wanita Biasa. Terima kasih.